Halo guys, selamat siang. Gimana nih kabarnya nih kalian di rumah? Sehat-sehat aja kan? Atau mungkin lagi mengerjakan sesuatu, mungkin lagi kerja ini, kerja itu. Ya, semoga saya pada sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama aku Evelyn Margareta, selaku dari host pembawa podcast pada hari ini. Nah, sebenarnya ini podcast tentang apaan sih pada hari ini? Nah, hari ini kita akan membawakan podcast yang berjudul dengan bisa masuk PTN nggak ya? Nah, ini cocok banget nih buat kalian, terkhususnya buat anak kelas 12 yang mungkin sekarang lagi kepikiran nih buat masuk PTN. Tapi mungkin kalian masih bingung ya cara sistem masuk PTN itu kayak gimana gitu. Kayak pendaftaran, kayak tesnya itu kayak gimana gitu. Sebenarnya susah gak sih gitu? Atau punya peluang gak sih gitu buat masuk ke sana? Nah, topik pada hari ini yang kita bahas adalah dari tips belajar, cara daftar, beasiswa, sama taktik bidding misi, perbedaan dunia kampus dengan sekolah, dan juga salah satu jalur masuk PTN yang bernama UTBK atau kepanjangannya dari ujian tertulis berbasis komputer. Nah, kebetulan nih narasumber kita pada podcast hari ini juga udah datang nih. Boleh dong perkenalkan diri dulu dong nih. Silakan, Oke, Ci. halo semuanya. Nama saya Wina Gabriela. Saya alumni SMA Kristen Kanaan, lulus tahun 2019. Sekarang berkuliah di UI. Oh, Nah, ngambil jurusan apa nih, Ci, di UI nih? iya, di UI ambil biologi murni di Wah, FMIPA. biologi murni ya. Iya. Uh-uh. Wah, jurusannya paling asik tuh. Ya, kalau memang suka Mungkin sih boleh, asik. mungkin boleh dong, Ci, dibedah dikit eh, biologi murni itu ngomongin apa aja sih gitu. Oke, kalau Sebenarnya ada bedanya nggak sih, Ci, waktu Cici SMA sama Cici kuliah tuh biologi itu materinya? oke. Ah, biologi di UI, biologi FMIPA UI itu dia mencakup ada tiga bidang. Itu ada botani yang ngomongin tumbuhan, ada eh, kelompok studi hewan, sama kelompok studi mikrobiologi. Nah, untuk perbedaan materinya jelas karena kuliah itu kan kita belajarnya lebih advance. Jadi meskipun pas semester 1 semester 2-nya itu memang masih nyinggung pas SMA sih, masih materi-materi SMA, tapi semakin tua semesternya itu dia akan semakin dalam dan menjurus jadinya. Wah, berarti pas awal-awal dong ya, Ci, yang materinya itu sama ya, kayak Hmm, materi biologi di SMA. Tapi pas ya, udah betul. masuk semester selanjutnya udah beda lagi ya, Ci, Ya. konteksnya. Hmm, Nah, Cici kan kuliah di UI nih, hmm, dan terus ke UI itu kan masuk ke PTN. Nah, yep. sebenarnya kenapa sih, Cici waktu dulu SMA itu lebih memilih masuk PTN daripada swasta? Boleh nih. Uh, apa ya? Karena tantangan. Soalnya menurut aku setiap orang bisa masuk kampus swasta, tapi nggak semua orang bisa untuk masuk negeri. Karena seleksi jelas lebih susah. Kalau untuk aku ya, untuk aku seleksinya itu lebih susah dan jadi menjadi tantangan tersendiri untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri. Jadi kenapa masuk ke PTN ya itu lebih ada tantangannya. Aku tipe yang suka tantangan soalnya. Berarti lebih memanfaatkan peluang ya, Ci, Yes, buat masuk PTN gitu ya. yep, betul. Sebenarnya Cici ada alasan khusus nggak sih tersendiri kenapa Cici milih UI? Padahal kan ada kampus PTN yang lain tuh kayak ITB, UGM, UNJ, gitu-gitu. Hmm. Uh,
ini pendapat pribadi nih berarti ya. Ya, Iya, kenapa menurut milih opini aja. UI? Karena buat aku kampus alma materku sekarang itu cukup bergengsi ya, dan semua ya sebagian besar lah yang berjuang untuk masuk ke PTN mau gitu ke kampus ini, kan itu kan masuk ke top 3-nya PTN ya, UGM, ITB, sama UI biasanya. Jadi kenapa pilih UI? Karena buat saya tuh bergengsi dan banyak dicari kan, untuk kan kalau kita kuliah tuh kan biasa buat kerja, pasti kan kita ujung-ujungnya buat kerja. Dan uh, dari pengalaman dengar kiri kanan, lulusan kampus tertentu tuh lebih di ada privilege, bukan privilege, lebih dicari. Jadi apa namanya, karena dengar kiri kanan terus oke, UI. Dan yang milih UI waktu zamanku itu 800.000 orang kalau aku nggak salah, tapi kursinya tuh dikit. Pas penerimaan mahasiswa baru tuh cuma 8.000 orang untuk satu angkatan, padahal yang daftar kan hampir ratusan ribu. Jadi juga tadi tantangan tersendiri untuk bisa lolos masuk ke salah satu dari 8.000 orang itu. Dan puji Tuhan ya lolos. Wah, keren banget tuh, Ci. Iya sih, bener juga tuh yang tadi Cici bener ya, bilang ya, UI itu juga kampus bergengsi juga dan juga terkenal tuh. Apalagi masuk top 3 gitu. Nah, dan katanya dengar-dengar UI itu dia sekarang masuk ke urutan nomor 1 kampus terbaik di tahun 2021. Itu Dan ya jadi siapa gak usah yang nggak mau diraguin, alma mater bagus gitu kan. gak usah diraguin lagi ya masuk UI ya. Terkena dengan kampus kuning gitu. Yes, kampus kuning. Kampus kuning, Kampus karena perjuangan. semuanya serba kuning ya, Ci ya. Iya, logo Ada kuning. jakun, Yes, bikun. jaket kuning. Betul. Bisnya pun juga bis kuning. Iya, bikun nyebutnya ya. Betul. Warnanya sangat kece juga tuh. Kampus kece. Iya, kampus Nah, perjuangan. boleh gak sih, Ci, sharing pengalaman Cici nih buat masuk ke PTN dari awal mulanya. Dari awal mungkin dari siapanya gitu. Atau mungkin pas udah tesnya gitu. Dan sebenarnya ada gak sih, Ci, fun fact tentang PTN yang sebenarnya tuh masih banyak orang gitu yang masih awam gitu, Ci. Kira-kira ada gak ya, Ci? Berarti ini pengalaman dari pertama kali banget ya? Dari kepikiran. Ya. Oke. Sebenarnya dari kepikiran itu sejak ada satu kondisi lah dari keuangan yang bikin aku tuh kalau pada saat itu kalau aku nggak di PTN, aku nggak kuliah. Sedangkan aku tuh pengen kuliah. Terus dari situ mulai mikir, saat itu kelas 12 semester 1, kayaknya nih harus mulai siap-siap gitu untuk berjuangnya di UTBK biar aku bisa kuliah. Terus dari kelas 12 semester 1 itu sambil lomba, masih sempat ikut lomba juga saat itu. Terus masih ngimbangin ujian praktek, persiapan UN. Itu apa namanya? Agak susah ngebagi waktunya jujur, karena kan memang masih sibuk dengan urusan sekolah yang juga harus lulus dan mempersiapkan UTBK yang mau dilulusin gitu kan. Jadi bagi waktunya itu bener-bener ekstra. Terus juga pas sempat daftar 2 kali, aku SBMPTN ngambil 2 kali. Terus ya susah. Susah karena materi yang diujianin kan lebih banyak daripada sekolah. Jadi harus belajar ekstra. Terus juga pas nyampe ruang ujian untuk UTBK-nya,
itu juga ketemu orang-orang yang tampak sangat siap gitu. Kadang kan suka ngerasa kan udah belajar pun suka ngerasa kurang. Nah, jadi apa namanya, sempet sih ngerasa kurang. Cuman ya Tuhan tuh baik gitu loh gitunya. Tuhan tuh baik dan akhirnya lolos. Untuk yang nggak tahu terlalu hal-hal tentang PTN yang orang awam nggak terlalu banyak tahu. Apa ya? Menurut aku sendiri, ternyata citra perguruan tinggi negeri yang isinya orang-orang pintar, yang wah kayaknya otaknya encer sekali. Iya betul, tapi tidak semua. Jadi banyak yang nggak ngambil ke perguruan tinggi negeri karena merasa kayaknya di situ orang-orang jenius semua, orang-orang yang apa namanya pinter, orang-orang yang otaknya tuh encer banget, gak kayak kuah baso. Tapi apa ya, jadinya tuh bikin self esteemnya jadi nggak cukup gitu kan untuk buat bangun niatnya. Padahal sebenarnya kalau memang niat, kalau memang mau, pasti masuk. Dengan catatan kalau nggak maksa ya, nanti itu bakal dijelasin lagi lah nanti untuk ininya. Jadi tidak semua orang-orang di perguruan tinggi negeri itu orang-orang yang berotak encer, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang rajin, orang-orang yang pantang nyerah. Jadi itu kan stigma pintarnya itu tidak semuanya pintar, tapi hampir semuanya mau orang-orang yang mau berjuang. Terus lagi ya kalau soal PTN tuh biasanya. Kalau dari Evelyn sendiri, biasa kalau mikir tentang PTN tuh gimana? Mungkin ya, sebenarnya masih banyak nih stigma orang-orang di luar sana kalau misalkan PTN itu hanya yang khusus rankingnya yang bagus gitu. Itu masih banyak banget tuh. Sedangkan yang ranking 30 tuh dianggap bilang nggak bisa gitu. Masih banyak nih yang kayak berpendapat kayak gitu. Padahal ya yang tadi bener ya yang tadi Cici bilang, intinya kita harus bisa berusaha gitu. Kalau misalkan kita mau pasti ya bisa gitu. Karena kita kan masing-masing orang kan juga punya potensi dan punya peluang buat masuk ke PTN gitu kan. Setiap orang punya peluang yang sama untuk masuk ke PTN. Yang bikin berbedanya daya juangnya, niatnya, konsistensinya. Saya kenal satu orang yang bukan peringkat, dia masuk 20 besar kalau nggak salah di kelasnya, tapi sekarang dia ada di Fakultas Kedokteran di satu PTN. Jadi bukan ranking yang menentukan peluang kalian jadinya. Terus yang menentukan ya jelas daya juang kalian, kemauan kalian belajar, konsistensi kalian dalam belajar, niatnya. Kalau emang merasa, wah kayaknya kurang nih, diri sendiri kurang, ya apa yang harus dilakukan untuk bisa menutupi kekurangan itu? Bukan menerima kekurangan, ya self-acceptance sih, harus menerima diri sendiri, ya kan? Tapi kan namanya self-improvement itu kan bukan sesuatu yang, ya udahlah gue udah begini, itu malah jadi merugikan untuk diri sendiri gak sih? Bener banget tuh Ci, bener. Kadang tuh kayak udah pesimis duluan gitu sebelum mencoba gitu. Udah padahal ya intinya selama kita mampu nih ya Kak, kita giat, kita mau berusaha, mau berjuang lebih giat dan kita tahu target kita apa pasti bisa ya Kak.
Dan yang terutama apalagi berdoa juga sama Tuhan Betul, gitu. betul. Itu jangan pernah dilupain karena yang memberikan kita peluang kesempatan itu juga Tuhan. Iya, bener banget tuh Ci. Soalnya kan apa ya? Kalau misalkan berusaha tanpa berdoa kan kayak sama aja gitu loh, Ci. Ya kan? Mm-mm. Dia Nah, harus sebenarnya nih Kak, sebenarnya waktu Kakak SMA itu berjuang di UTBK kan. Nah, sebenarnya gitu. hal-hal apa aja sih yang Kakak persiapin gitu buat masuk PTN gitu? Mungkin dari segi Kakak belajarnya atau mungkin dari cari-cari info gitu. Cari-cari infonya maksudnya kayak info jurusan atau PTN gitu. Oke. Sama dulu itu gak sih, Cici pernah ikut bimbel atau Cici pernah gak sih belajar sendiri atau belajar sendiri gitu buat masuk ke PTN? Aku belajar sendiri karena tadi aku sempat sebut masalah internal, jadi nggak bakal sanggup lah untuk bimbel khusus. Jadi aku belajar sendiri. Aku belajarnya beli satu buku SBMPTN, terus sambil belajar buat waktu itu ujian nasional kan. Jadi sambil belajar buat ujian nasional. Kebetulan aku juga ujian nasionalnya ngambilnya biologi. Jadi sekalian belajarnya gitu. Terus untuk cari-cari info jurusan gitu sesuai nama minat aku sih. Awalnya aku maunya tuh teknologi pangan di IPB atau jurusan gizi di UI. Tapi karena satu dan lain hal, jadinya apa ya yang aku masih suka gitu, nyari yang lain. Dan aku bisa di biologi, aku nggak keberatan di biologi, aku enjoy lah untuk belajar subjek itu. Ya udah masukin pilihan biologi UI. Puji Tuhan diterima tanpa ada bimbel, bukan tanpa ada bimbel, tanpa ikut bimbel, cuman modal nonton YouTube, cari materi di YouTube, sama belajar barengan buat ujian akhir sekolah. Gitu. Karena materinya menurut aku saat itu tuh sama, banyak kan kelas 12 punya kan. Jadi sekalian aku belajar UNBK, aku belajar juga buat UN. Untuk saat itu, kalau sekarang UN kan dihapus tuh. Kan adanya apa ya, ujian akhir sekolah ya. Pokoknya yang ujian sekolahnya itu. Nah itu barengin belajarnya. Karena nggak mungkin untuk misahin belajar mereka berdua. Untuk belajar UTBK, lalu ada belajar lagi sendiri buat UN, itu susah banget. Karena kan padat jadwal kelas 12 kan. Ada ujian praktek, terus belum lagi persiapan buat ujian sekolah, saat itu masih ada ujian nasional. Jadi kalau Ada tryout juga ya Kak ya? tryout itu ada tryout juga, nggak mungkin untuk ngebagi UTBK sendiri, UN sendiri. Mungkin pun berarti belajar UTBK-nya udah dari kelas 11. Kalau yang mepet-mepet kayak dari kelas 12 sampai 1, itu udah susah. Kalau ada PM juga ya kan, pelajaran tambahan. Jadi belajarnya. Tapi nyicil materi ya, berarti ya? Ya, betul. Nyicil materi dari kelas 11 ya? Kelas 11 semester 2 awal lah, kalau menurut aku ya, itu udah harus menyicil untuk UTBK. Kalau memang mau misahin belajarnya, karena materi UTBK tuh banyak sebenarnya. Meskipun materi-materinya itu ya materi SMA kelas 10 sampai kelas 12. Cuman kan kalau dipersiapinnya 6 bulan atau kurang dari 6 bulan kan bakal keteter. Ada tryout lah, ada ujian praktek, ada surut, belum lagi tugas-tugas sekolah kan juga masih jalan kan. Ada PR, terus PM, itu bakal sulit kalau nggak nyicil dari jauh-jauh hari. Wah, bener banget tuh, Ci. Kita kelas 12 kan emang udah terkena padat banget ya. Padat banget gitu. Kalau misalkan, ini juga penting juga ya kalau misalkan kita juga nyicil materinya itu dari jauh-jauh gitu. Betul.
Mungkin dari kelas 10 itu juga bisa nyicil gitu. Iya, sebenarnya bisa karena kalau mau masuk ke PTN, menurut aku baiknya itu diarahin dari kelas 10. Gitu. Jadi, oh aku maunya ke PTN nih, nanti kelas 12. Entah jurusan apa, tapi aku mau ke PTN. Ya berarti kalau bisa dari kelas 10 disiapin, kelas 10. Cuman ya itu, jangan terlalu ambis. Karena kan kalian juga harus ngimbangin sama pelajaran sekolah kan, namanya juga baru kelas 10. Kelas 11 pun juga kayak gitu. Nyicil boleh, tapi jangan sampai tugas-tugas sekolah terbengkalai, pelajaran sekolah ketinggalan, nilainya juga jatuh misalnya gara-gara terlalu ambis untuk belajar di UTBK, karena kan kalian sebelum UTBK harus lulus dulu SMA-nya. Jadi itu juga bisa dilalaikan. Meskipun ada baiknya nyicil dari sebelum kelas 12. Biar Ya, nggak bener mepet. banget tuh, Ci. Eh, kita kan masih jauh-jauh nih kelas 10. Mungkin ya sekarang kelas 10 sama kelas 11 mungkin ada yang lagi ambis nih gitu kan. Tapi juga penting juga tuh tadi yang dibilang pelajaran sekolah juga jangan dilupain. Tugas-tugas, bagusin nilai rapor juga kalau misalkan kayak mau mencoba lewat undangan ya. Itu Betul, juga. betul. Nah, ya, tadi kan Cici bilang belajarnya sendiri nih, kan nggak ada bimbel. Nah, eh, Cici tuh cara ngatur belajarnya itu gimana sih, Ci? Di rumah gitu sama bisa satu hari itu belajarnya berapa jam, terus satu hari Wah, itu belajarnya belajar apa dulu nih? Misalkan kayak hari Senin belajar biologi sama matematika gitu. Boleh dong Ci di-sharing. dulu tuh karena zamannya offline ya, offline kan selesai kalau nggak ada PM jam 3. Jam 3 aku nyampe rumah dulu waktu pas masih masuk sekolah. Jam belajarnya mulai dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Lalu istirahat jam 7 sampai jam 11 malam lanjut. Nah, untuk yang jam 4 sampai jam 6 itu aku fokusin untuk PR, PR sekolah. Karena kan itu juga masih ada PR kan saat itu. Terus kalaupun nggak ada PR, berarti jadwalnya aku belajar apa nih? Nah, itu aku bikin kayak tabel, terus aku kotakin, oh jam 4 sampai jam 6. Aku kasih, oh ini hari ini harus belajar ini sampai materi ini. Terus berhenti jam 6 sampai jam 7, mandi, makan, lanjut lagi jam 7 sampai jam 11 atau sampai jam 10. Karena aku juga uh, penting untuk diingat, tidur itu perlu. Jangan sampai bergadang, terus paginya malah teler, malah nggak bisa dengerin pelajaran kelas dengan baik, gara-gara ngantuk. Jadi ya aku batasin mentok-mentok banget jam 12 kalau emang belum selesai. Karena lebih dari itu kan aku butuh tidur. Aku bangun jam 6 kurang, harus jalan ke sekolah sebelum jam 7 biar nggak telat. Jadi tidur itu penting, istirahat itu penting, jangan sampai dilupain meskipun lagi sepadat apapun. Terus kayak gitu setiap hari jam 4, jam 6 istirahat, jam 7, jam 11. Dan itu ada aku bikin tabel-tabel sendiri. Oh, hari ini belajar ini, materi ini. Habis itu pas habis break ganti pelajarannya ini sama ini. Apalagi pas deket-deket UTBK itu karena masih udah selesai ujian sekolah, udah selesai ujian nasional, itu langsung aku ganti pelajaran-pelajarannya jadi pelajaran buat UTBK. Wah, berarti cara Cici belajar itu ya bikin kayak semacam jadwal gitu ya? Tapi itu kan caraku Semacam ya. jadwal. Soalnya cara setiap orang tuh beda-beda untuk belajar. Jadi disesuaikan dengan kalian gaya belajar kayak apa, bisanya berapa lama. Mungkin ada yang bisa pakai yang 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Ada yang bisa berjam-jam tahan belajarnya. Ada yang baru 5 menit udah tidur. Itu disesuaikan sama kalian tuh bisanya kayak apa gitu.
Karena metode belajar aku, metode belajarnya Evelyn itu bakal beda dengan metode belajar kalian. Jadi disesuaikan, yang penting berprogres. Kalau menurut aku ya, yang penting tuh ada yang dipelajari gitu loh, nggak ngestak di satu titik. Sambil ya tugas sekolah selesai, terus tugas rumah juga selesai, mungkin nunggu bantu orang tua juga. Jadi tidur pun juga tetap dapat. Jadi jangan ada yang dikorbanin, jelas ada yang dikorbanin waktu teman main sama teman, waktu hahaha, waktu itu kan masih jalan-jalan kan masih bisa keluar-keluar. Itu adalah yang harus dikorbanin. Waktu hangout, waktu main Mobile Legend, waktu apa namanya diajakin main, oh sorry nggak bisa karena udah ada jadwal belajar. Tapi bukan berarti harus belajar 24/7 ya. Boleh lah kalau misalnya emang lagi mumet, kalau lagi aduh kayaknya udah cukup deh kemarin-marin udah belajar, keluarlah main, pergi main sama teman. Jadi juga jangan sampai kalian stres sendiri. Kalian tahu lah limitnya kalian. Stres, tingkat stresnya kalian kayak apa. Kalau udah stres, stop. Jangan dipaksain. Karena ntar bakal jadi blank sendiri dan kalian mumet sendiri. Yang kalian pelajari nggak masuk, kaliannya moodnya jelek, akhirnya nggak dapat apa-apa kan. Jadi kalau memang udah merasa capek, merasa udah cukup frustasi, mumet, stop. Cari yang lain. Jalan-jalan kah, bercanda sama keluarga, bercanda sama teman, main, bebas. Yang penting setelah itu nggak keterusan. Biasanya itu keterusan. Udah habis, udahlah hari ini aku nggak usah belajar dulu, besok juga, udahlah kemarin-kemarin udah belajar, nggak belajar lagi. Terus 3 hari kemudian juga nggak belajar lagi. Nanti kan malah jadi tidak berprogres kan. Tidak ada berkembang dari satu titik itu ke materi yang lain. Nah, itu yang jangan sampai terjadi karena biasanya udah enak main sama temen, terus ya udahlah belajarnya nanti aja. Ingat lagi tujuan kalian tuh apa. Kalau kalian mau masuk ke PTN, kalian mau kuliahnya di keterima di negeri, di perguruan tinggi negeri, ya ada harga yang harus kalian bayar. Enggak cuman berdoa tiap malam, terus Tuhan aku mau masuk PTN, tapi tidak ada usaha yang konsisten berusaha, itu juga sama aja. Meskipun tadi itu penting, doa tuh penting. Tapi ya kalau doa nggak pakai belajar juga Tuhan kan nggak pintar, kan nggak kayak gitu. Aja sia-sia ya Ci ya. Iya betul. Jujur ya kadang ya ada juga tuh orang yang belajar UTBK-nya itu pakai sistem SKS tuh. Malah justru itu kan udah sering terjadi itu Ci. Betul. Seringkali karena lanjut silakan. maaf tuh. Lanjut. Kata-kata kebanyakan tuh ya anak-anak sekarang tuh pada belajar buat UTBK tuh pakai sistem SKS tuh Ci. Padahal mungkin ada sisi bagusnya ya Ci, ada sisi bagusnya dan juga ada sisi yang negatifnya tuh Ci, gitu kan. Mungkin kebanyakan dari anak-anak tuh banyak yang mikir kalau misalkan SKS tuh malah justru bagus gitu. Padahal kan juga ada dampaknya juga gitu. Nah, balik lagi, kayak tadi aku bilang, kalian belajarnya kayak apa? Bisa nggak SKS? Kalau ngelihat orang, wah dia bisa SKS, berarti aku juga bisa. Belum tentu. Ada yang benar SKS bagus, ada yang harus nyicil, ada yang harus 2 hari sebelumnya belajar. Nah, jangan karena misalnya teman sendiri bisa SKS, terus jadinya kalian juga SKS. Belum tentu bisa. Berarti ngikutin ini ya kepribadian masing-masing orang ya Ci ya? Masing-masing. Kalian bisanya kayak apa? Kalian maunya kayak apa? Kalian mampunya kayak apa? Itu disesuaikan. Kalau emang kuat belajar yang sampai berjam-jam, porsiin, jangan sampai terlalu keras belajarnya. Kalau kalian tipe yang ngantuk kan,
bisa pakai metode yang 25 menit belajar, 5 menit break, 25 menit belajar, 5 menit break untuk kalian tuh nggak sengantukan itu gitu. Pun kalau misalnya itu nggak berhasil, cari kenapa ya aku ngantukan. Jadi jangan udahlah nggak usah belajar ngantuk, besok aja deh ngantuk. Kan sering tuh kayak gitu. Besok aja deh ngantuk. Balik lagi, kalian tuh mau kah? Kalau emang mau, berarti kan harus dikorbanin. Oh ngantuk, tapi harus. Berarti ngorbanin jam tidur. Yang harusnya tidur siang, jadi nggak tidur siang. Tapi jangan pernah korbanin tidur malam. Karena nanti perlu buat sekolah kan. Tapi masih ada kelas pagi kan. Tuh. Jadi tetap ada harga yang harus dibayar. Bener banget tuh ya Ci ya. Kita kan sebagai pejuang PTN ya banyak hal banget ya Ci yang harus kita korbanin gitu. Dari jam tidur, uang, mungkin yang buat yang ikut bimbel gitu kan. Iya kan. Korbanin uang, korbanin jam main sama teman, korbanin kadang juga waktu tidur kalau emang belum selesai. Terus sambil harus apa namanya? Kadang-kadang Banyak banget. banyak banget tuh korbanin.